Bagaimana caranya satu framework ini bisa membantu berbagai macam bisnis untuk menghasilkan profit. Mau itu bisnis B2B, produk fisik, produk digital, grup VIP, konsultan, jasa. Dan ini adalah kompilasi ilmu yang gue juga sudah taruh selama gue 7 tahun berkecimpung di dunia digital agency. Jadi udah gue pakai buat brand-brand juga. And then gue juga bantuin teman gue yang punya bisnis engrave ya, B2B. Jadi dia menggrafir. Omsetnya meningkat 20% sejak mengetahui framework ini. Gue juga membantu sales properti untuk menjual propertinya di Australia. Framework ini juga gue gunakan di luar negeri. Teman-teman bisa lihat di sini dashboard dari Prancis gitu ya. Jadi gue juga adalah konsultan Meta Ads dan juga kontennya untuk seorang pebisnis yang menjual barang. Basically dia international dropshipping sih. Dari China diambil, di repackage ulang, dijual di Perancis. So, kita langsung mulai aja bagaimana satu framework ini bisa menghasilkan unlimited profit ya, gitu, lewat Meta Ads. Oke. Jadi di sini ada sebuah flow karena gue mempercayai bahwa sales adalah proses repetisi. Oke, it's not an art. Ini bukan sebuah talenta, seni, segala macam, tapi ini adalah sebuah proses repetisi yang harusnya lu bisa ulang-ulang sehingga profitnya bisa terus-terusan datang setiap hari, ya kan tujuannya itu kan. Jadi kalau lu mengetahui prosesnya dengan baik dan benar, harusnya lu juga tidak bingung gitu ya. Nextnya gue mesti ngapain lagi nih? Setelah mendapatkan hasil yang misalkan kurang bagus, gue mesti ngapain lagi? Kalau lagi bagus, gue mesti ngapain lagi? Kalau jelek, gue mesti ngapain? Ini harusnya udah benar di luar kepala karena sudah ada frameworknya. Oke, kita langsung mulai aja. Bagaimana cara untuk memahami frameworknya ini? Oke, hal pertama yang perlu lo lakukan ini adalah setiap kali kita terjun untuk membuat sebuah iklan, lu harus mengetahui gitu ya target market atau audience lu ini siapa. Pilih satu doang di sini. Satu. Contoh, gua ini jualan Meta Ads Pro. Gua menjual framework Meta Ads yang di sini ya. Gua harus pilih audience gue siapa. Pilih dulu satu dulu. Apakah pemula, apakah advertiser, ataukah business owner, apakah penjual marketplace, apakah para coach, atau siapa gitu loh. Jadi pilih satu dulu. Karena satu aja nih banyak banget PR-nya. Jadi pilih yang paling menurut lu paling butuh dulu. In case, dalam kasus ini, contohnya banget ya, gue ngambil contohnya adalah para pemula. Nah, ketika gue sudah menemukan audiens, PR gue di sini adalah menemukan yang namanya market signal, gitu ya. Jadi gue mencoba untuk menemukan market signal para pemula. Apa maksudnya market signal? Gue bacain lah gitu ya, para pemula ini kendalanya apa sih dalam Meta Ads? Oh, kendala mereka dalam Meta Ads lu baca lah banyak kan di TikTok ada, di YouTube mungkin komen-komennya orang, terus lu baca di Twitter kendala-kendala mereka ketika mereka di Meta Ads apa. Yang pertama, mereka pusing, bingung gitu ya, karena banyak banget pencetannya. Mereka takut ya, takut salah, gitu, takut boncos. Terus yang ketiga, mereka ribet. Ini adalah hal-hal yang gue baca gitu setelah gue baca dari Twitter, dari YouTube, apa sih yang menjadi problem-problem mereka. Kita membaca market signalnya. Nah, setelah kita membaca market signal dan kita tahu, lu list nih yang banyak, jangan cuma 3 sebenarnya. Kalau bisa 10 10 gitu kan ya. Setelah itu, kita jadikan, ini gue kan bilangnya angle ya, angle iklan. Angle iklan ini kita jadikan yang namanya konten iklan. Pertanyaannya kebanyakan orang bingung kan? Oke, gue mau buat konten iklan kayak gimana nih? Nah, gue sudah membuatkan 4 struktur terbaik gue gitu ya dalam membuat konten iklan yang bisa lu dapet di Meta Ads Digital Selling Framework. Jadi contohnya konten iklannya nih ya. Ini adalah model kedua nih. Nah, efek gravitasi. Jadi contohnya keinginan mereka kita jadiin keadaan sekarang. Contoh gitu ya. Oke, mereka takut ribet. Tenang, kalau lu punya framework gua, ini tuh yang tadinya orang belajar mesti 8 jam jadi cuma 1 jam doang gitu. Karena langsung ngerti. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi bikin sesimpel mungkin kalau lu punya lu langsung bisa gitu. Terus ada lagi nih contohnya prospek to prospek. Nah, ini iklan yang lagi banyak juga, lagi rame juga. Biasanya orang-orang itu ragu gitu ya ketika lihat iklan lu gitu ya. Let's say dia dapat iklan lu tentang ribet gak sih belajar Meta Ads. Nah, habis itu dia dapat iklan lu, terus mereka merasa ragu kan kayak masa sih belajar Meta Ads segampang itu. Nah, lu jadiin konten iklan tuh. Jadi apa yang ada di pikiran mereka, nyinyiran mereka, keraguan mereka, lu jadiin konten iklan. Masa sih belajar Meta Ads segampang itu?
nggak mungkin nipu-nipu lu ya. Nah, lu jadiin hook tuh, lu jadiin konten iklan. Jadi model-modelnya ada banyak, strukturnya juga sudah gue jadiin template. Jadi lu tinggal masukin ke ChatGPT doang gitu ya. Udah bisa langsung jadi, dan bahkan kalau lu beli framework gue juga memberikan AI versi gue yang udah gue train sesuai dengan Meta Ads Digital Selling ini, sehingga nanti lu jadinya bisa langsung pakai aja plug and play gitu loh. Jadi gue biasanya ada 4 struktur iklan gitu ya, antara problem agitated solutions, antara di prospek to prospek yang tadi yang gue bilang mengenai nyinyiran-nyinyiran ini juga lagi banyak gitu ya, lagi bagus. Antara proof gitu ya, lu memberikan proof di depan, atau lu memberikan efek gravitasi di mana mereka nggak perlu kebanyakan belajar, mereka nggak perlu kebanyakan effort, seakan-akan ya dengan memiliki produk kuliah seakan-akan mereka sudah benar-benar bisa melewati problem mereka mengenai keributan meta ads atau takut boncos atau bingung gitu. Jadi lu kalau takut boncos tenang, punya framework ini lu nggak bakal takut boncos lagi. Jadi let's say kayak gitu. Jadi ini efek gravitasi. Nah, setelah lu sudah membuat struktur konten iklannya, jadi dari angle ini satu-satu lu buat nih. Ribet, PAS, P2P, proof. Takut boncos, PAS, P2P, proof, gravitasi. Bingung, PAS, P2P, proof, gravitasi. Jadi ini dibuat satu-satu. Jadi konten iklannya jadi banyak. Nah, setelah itu akan ada beberapa kejadian. Kejadian yang pertama adalah jika lu spend ini lebih besar daripada revenue, gitu ya, alias boncos ya kan, karena lu spend 500k, contohnya lu cuma dapat 100k. Wah Jordan, gue udah spending 500k cuma dapat 100k. Problemnya ada di mana? Ada di angle, gitu ya. Angle lu kurang kena nih, ya problem di sini. Jadi lu cari lagi angle-nya. Nah ketika lu sudah beriklan, tapi ini case yang kedua, jadi ini yang pertama ya, case yang pertama. Case yang kedua adalah spending sama revenue sama. Jordan, gue sudah buat nih, lu punya gitu ya, sesuai dengan ini, tapi kok kayaknya gue dapatnya sama aja, gue spending 500, dapatnya 500k juga. Apa nih? Kenapa begini? Nah, artinya di sini lu memerlukan yang namanya impulsive writing. Jadi lu perlu menambahkan komponen impulsive writing kalau spend lu masih seputar spend lu sama revenue lu sama gitu ya. Lu perlu impulsive writing. Tapi kalau misalkan udah langsung oke, langsung works, nanti kita akan masuk ke scaling ya. Kita nggak masuk ke scaling. Cuma gue masuk ke impulsive writing dulu. Oke, dalam impulsive writing di sini lu perlu meningkatkan outputnya. Jadi klaim outputnya lu perlu naikin. Contoh, di sini lu bisa dapat 100 juta versus di sini dengan framework ini lu bisa dapat 1 miliar. Lebih suruh mana? Lebih suruh 1 miliar kan? Nah, jadi lu naikin outputnya. Tapi jadinya overclaim. Sehingga biar lu nggak jadi overclaim adalah lu turunin resikonya. Lu turunin juga effortnya dia. Lu turunin juga durasi. Maksudnya apa? Outputnya lu naikin. Oke, ini 1 miliar dengan framework ini, resikonya lu turunin. Tenang aja, ada garansi 3 hari balik. Kalau lu nggak dapat hasil, jadi nggak overclaim kan? Karena kita bakal garansi anyway. Kalau lu memang nggak worth lu gue balikin duit lu. Jadi resikonya lu turunin, resiko mereka terhadap kesalahan pembelian tuh turunin. Effortnya mereka turunin. Biasanya kalau belajar meta ads mereka harus belajarnya gimana, kayak harus belajar dashboard. Di sini gue bilang nggak, di sini yang penting bukan dashboard, yang penting adalah konten iklan. Durasi, biasanya mereka belajar berapa lama? Bisa 2 hari kalau ikut workshop, bisa 1 bulan kalau nontonin YouTube. Enggak, di sini cuma 3 jam, bahkan di sini cuma 3 jam lu udah bisa mengatasi keribetan ataupun takut boncos. Oke, jadi dari konten iklan ini lu taruh nih impulsive writing-nya lagi, sehingga tujuannya adalah untuk menurunkan biaya akuisisinya karena lu menaruh impulsive writing di sini. Oke, jadi ini impulsive writing ini penting. Oke, and then setelah lu menaruh impulsive writing di sini, jadi sudah konten udah kita buat, impulsive writingnya juga sudah kita taruh di setiap scriptingnya kita. Di sini adalah fase di mana kita scaling konten. Let's say lu ketemu 2 angle yang works, pemula yang takut boncos sama pemula yang takut ribet. Oke, sudah ketemu. Nah, di sini lu scale. Scale ini ada 3 jenis, teman-teman. Dari konten iklan lu bisa ubah. Yang pertama, visual. Visualnya lu ubah. Contohnya banget gitu. Ketika lu bikin konten iklan, tadinya bentuknya adalah image. Contohnya, image foto gua dengan si Meta Ads Digital Selling Framework. Contohnya gitu ya. Habis itu gua ganti visualnya, kayaknya jangan foto gua deh.
bagusan foto dari foto stok pebisnis sukses gitu ya, yang pegang duit banyak karena framework Meta Ads Digital Selling Framework. Jadi gue nggak pakai foto gue dan hasilnya bisa lebih bagus karena itu terjadi di gue. Ketika gue pakai muka gue, mungkin karena belum banyak orang yang tahu gitu ya. Siapa sih Jordan? Biaya akuisisinya nggak lebih bagus, jadi biaya akuisisinya nggak sebagus itu. Tapi ketika gue ganti pakai video stok dari FreePick, malah jadi semakin bagus nih campaign iklan, performa dari iklan ini jadi semakin bagus karena tidak pakai muka gue. Jadi visualnya lo harus coba. Apakah pakai muka lu, apakah pakai muka stok, ataukah pakai coret-coretan, apakah pakai meme, atau pakai apa gitu. Lo harus mengkulik visualnya ini. Oke. Okay? Kemudian yang kedua setelah visual lo kulik, di sini yang lo kulik juga itu adalah format. Apakah formatnya image? Bisa jadi lebih bagus video. Bisa jadi lebih bagus UGC, ya kan? Bisa jadi lebih bagus carousel. Jadi formatnya lo harus coba nih. Ketika lo sudah ketemu, oke, ini takut boncos, tadinya image. Coba deh takut boncos yang jadinya video. Karena nggak semua orang mau beli dari image doang. Ada orang lain yang nonton video. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang nggak mau nonton video. Mereka lebih mau beli karena image. Jadi formatnya harus lu tes. Oke? Ini cara scale-nya. Yang ketiga yang lebih penting adalah hook dan juga hold. Jadi hook rate dan juga hold rate. Ini perlu lu cek gitu ya, terutama kalau lu video. Nah, kalau lu lihat di sini di dashboard ini, kita bisa melihat konten kita berapa 3 second hold rate-nya ketika mereka mau nonton dan berapa yang nonton di angka 100%. Nah, ini bisa lu cek gitu ya video-video lu. Nah, kalau mereka cuma nonton 3 detik pertama, berarti body konten lu, body itu jadi dari 3 detik pertama sampai selesai, itu tuh perlu diganti, perlu ubah. Tapi kalau mereka cuma nonton nggak nyampe 25% dari konten lu, berarti hook lu yang perlu diubah. Tetap mengenai takut boncos, tapi hooknya diubah. Karena bisa jadi lu cuma nanya gini, stop takut boncos. Padahal gampang banget lo nonton Meta Ads. Ternyata itu nggak works, karena hook secara play rate-nya nggak nyampe 25% nih video lu. Nah, lu ganti. Jadi, boy, siapa nih yang takut boncos? Tenang gitu. Jadi lebih tinggi nadanya. Itu hold rate-nya bisa jadi lebih bagus. Kita beresin lagi setelah hook rate-nya ke hold rate-nya. Kalau hold rate-nya ini sampai dengan 100%, berarti iklan lu udah benar-benar good gitu ya secara engagement. Dan ketika hook dan hold rate-nya sudah bagus, performa iklannya gitu ya, CPR-nya ini bakal juga lebih meningkat. Oke? Jadi visual, format, dan hook. Nah, sehingga di sini lu sudah menemukan yang namanya winning audience. Bisa gue bilang di sini audience. Di sini winning angle, ya, angle-nya apa yang lu bisa lu ketemu. Di sini winning copywriting, ya, copywritingnya apa nih dari semua ini. Kemudian winning visual atau format. Kemudian ada juga winning hook dan body iklan. Oke? Winning audience, angle, copywriting, visual, format. Nah, ini adalah kumpulan data yang lu dapat dari melakukan framework ini. Sehingga ketika lu membuat konten iklan, berikutnya lu udah nggak ragu lagi, lu udah nggak nebak-nebak lagi. Lu sudah sure kill gitu lah, bahwa oh kalau gue buat tentang takut boncos dengan angle negatif hook, ditambah visualnya video dan juga muka orang lain, muka orang, yang muka cewek gitu ya, bukan cowok, bahkan muka cewek, ini lebih works. Nah, disitulah lu akan menemukan biaya akuisisi yang murah gitu, semakin murah karena data lu akan semakin banyak. Dan di sini adalah bukan akhir gitu ya, karena setelah lu menerapkan semua ini gitu ya, ini kan satu kesatuan framework, satu kesatuan framework. Nah, ini gua bilang framework 1 ya, F1. Apa itu F1 maksudnya? Nah, kesalahan kebanyakan orang adalah menganggap bahwa Meta Ads grafik ini yang seperti sebelah kiri gini, gitu ya. Jadi mereka mengira bahwa semakin besar spending, ini akan semakin besar profitnya, gitu ya. Nah, salah besar ya. Jadi yang benar adalah kalau kita spending Meta Ads, itu profitnya akan semakin turun. Di campaign yang sama, di audiens yang sama, udah pasti turun, teman-teman. Jadi ini adalah cara yang salah melihat Meta Ads. Sedangkan cara yang benar melihat Meta Ads adalah melihat Meta Ads ini sebagai sesuatu yang sebutannya eksponensial. Apa itu eksponensial? Dari 2 jadi 4 dikali 2 ya kan? 4 dikali 2 jadi 8. 8 dikali 2 jadi 16. Kalau dengan menemukan 2 audiens ini kita bisa dapat
500.000 profit per hari. Berarti dengan menemukan 4 audiens, kita bisa dikali 4 tuh. Berarti 4 audiens sama dengan 1 juta per hari. 8 audiens sama dengan 2 juta per hari gitu. Jadi ini adalah eksponensial dan sangat matematika gitu loh. Sangat-sangat bisa dihitung. Bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi dikali gitu. Nah artinya, kalau di angka sini, let's say tadi, contoh lagi ya. Satu framework yang tadi sudah kita buat menghasilkan 1 juta per hari. Nah artinya, 10 framework yang kita buat yang seperti tadi itu akan menghasilkan 10 juta per day atau per hari. Sehingga tugas teman-teman adalah meng-unlock framework sebanyak-banyaknya melalui audiens-audiensnya. Tadi kan kalau teman-teman ingat kita mulai dari audiens kan. Nah, kita cuma satu doang audiensnya nih. Kita audiens pemula. Berarti next-nya ada advertising, ada business owners, ada jasa, ada travel, ada macam-macam lagi. Kita unlockin sehingga setiap audiens ini kita menemukan winning angle-nya, winning copywriting-nya, winning formatnya, winning visualnya, winning hook-nya, sehingga profitnya udah tebal gitu loh. Jadi nggak bisa berharap dengan, oke, saya sekali buat framework habis itu selesai gitu. Enggak. Jadi ini udah gue buatin detailnya melalui Meta Ads Digital Selling Framework, di mana setiap fasenya sudah gue buatin detail-detailnya, cari market signal seperti apa, cara menemukan angle, terus kemudian copywriting di landing page maupun iklannya seperti apa, cara scalingnya gitu ya. Cara evaluasinya bagaimana itu sudah gue taruh semua di dalam Meta Ads Digital Selling Framework. Sehingga teman-teman tinggal mengikuti saja plug and play gitu ya. Dan gue harap ketika teman-teman sudah mengetahui ini semua, profit teman-teman juga bisa meningkat secara signifikan, oke? Nah, untuk teman-teman yang pengen mendalami lebih lanjut gitu ya, dan ketemu gua membawa case-case-nya secara langsung, gua ada di Jakarta tanggal 31 Januari. Gua akan mengadakan workshop offline dan gua akan mengundang teman gua juga yang ahli closing lewat WhatsApp. Special guest buat teman-teman. Jadi kita ketemu di akhir Januari ya, dan see you on the next video.